Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang protein terapeutika produk kesehatan dari mamalia. Dengan nama kelompok Novita Sari, Nadia Regita Puspa Milenia, Rosanti Wahyu Saputri, Dini Nugraha Warsito, Cindy Puspita Perdana, Dienda Putri Ramadhani, Jien Rose Christine, Rida Siti Ruhama, Sela Fajarisma, Zahra Praselia, Alia Nur, dan Dia Trisadinda. Berikut beberapa poin yang akan kita bahas: jenis produk, target produk, asal DNA sisipan, sel inang yang digunakan, vektor yang digunakan, metode penyisipan DNA sisipan ke vektor, metode seleksi, dan metode analisis hasil protein dan pengujian hasil. Bagian pertama yang akan kami bahas adalah jenis produk. Jenis produk yang kami ambil dari jurnal mengenai protein terapeutika, produk kesehatan dari mamalia, yang berjudul Produksi Protein Farmaseutik Rekombinan Human Erythropoietin (RHEPO) dengan modifikasi pola glikosilasi 1. Jenis produk dalam jurnal adalah protein farmaseutik. Protein farmaseutik sendiri merupakan protein yang telah dibuat dengan bantuan teknologi DNA rekombinan untuk proses pengobatan. Target produk yang kita gunakan adalah rekombinan human erythropoietin yang merupakan glikoprotein yang bersifat seperti hormon yang sangat esensial dan merupakan faktor utama dalam pembentukan darah merah. Sedangkan asal DNA sisipan yang kita gunakan nanti merupakan gen human erythropoietin yang kemudian akan diamplifikasikan dengan PCR. Metode penyisipan DNA adalah gen HEPO dari vektor rekombinan yang telah diinsersikan pada vektor PBSKS2-EPO digunakan sebagai insert untuk dimasukkan ke dalam vektor retrovirus PCX-GFP dengan menggunakan enzim restriksi ECOR1. Plasmid rekombinan PCX-GFP-EPO yang didapat dari hasil ligasi gen HEPO pada PCX-GFP kemudian diisolasi dan ditransversikan pada sel platinum E untuk produksi virus rekombinan yang mengandung gen HEPO. Sel yang digunakan adalah sel CHOK1 atau Chinese Hamster Ovary, yang merupakan garis sel epitel yang berasal dari ovarium hamster Cina, yang sering digunakan dalam penelitian biologis dan medis dan secara komersial dalam produksi protein terapeutik. Mereka telah menemukan banyak digunakan dalam studi genetika, screening toksisitas, nutrisi dan ekspresi gen, terutama untuk mengekspresikan protein rekombinan. Mereka dapat menghasilkan protein rekombinan pada skala 3-10 gram per liter kultur. Sel CHO juga cocok untuk aplikasi manusia, karena memungkinkan modifikasi pasca translasi untuk protein rekombinan yang dapat berfungsi pada manusia. Untuk vektor yang digunakan, yaitu vektor retrovirus PBSKS2. Virus dijadikan vektor karena mereka dapat menghasilkan gen baru dengan menginfeksi sel. Virus dimodifikasi sehingga mereka tidak dapat menyebabkan penyakit ketika digunakan pada manusia. Beberapa jenis virus, seperti yang digunakan yaitu retrovirus, mengintegrasikan materi genetik mereka, termasuk gen baru, ke dalam kromosom dalam sel manusia. Retrovirus sendiri merupakan salah satu golongan virus yang terdiri dari satu benang tunggal RNA. Setelah menginfeksi sel, virus tersebut akan membentuk replika DNA dari RNA-nya dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Metode seleksi yang digunakan adalah analisa Western blot purifikasi protein rekombinan human erythropoietin dengan menggunakan nickel chelating resin. Analisa Western blot sendiri adalah teknik analisis yang banyak digunakan dalam biologi molekuler dan imunogenetika untuk mendeteksi protein spesifik dalam sampel jaringan homogenat atau ekstrak. Western blot menggunakan elektroforesis gel untuk memisahkan protein asli atau perubahan oleh jarak polipeptida atau oleh struktur 3D protein.
Protein tersebut dikirim ke membran, di mana mereka dideteksi menggunakan antibodi untuk menargetkan protein. Dan nikel chelating resin merupakan resin afinitas bermuatan nikel yang digunakan untuk memurnikan protein rekombinan yang mengandung urutan polihistidin. Metode analisis hasil protein dan pengujian hasil. Untuk melihat keberadaan protein RHEPO atau rekombinan human erythropoietin yang dihasilkan. Analisa CBB dilakukan untuk membuktikan apakah profil glikosilasi RHEPO seperti yang kita harapkan. Maka, dilakukan analisa dengan menggunakan enzim PNGase-F. PNGase-F adalah enzim yang dapat memotong ending glikosilasi. Enzim ini sering digunakan untuk menganalisa apakah suatu protein mempunyai glikosilasi yang mempunyai motif N, dengan asumsi bahwa PNGase-F dapat memotong end-link glikosilasi dengan complete atau complete digestion. Maka, tipe suatu pola glikosilasi dapat diketahui. Dapat kami simpulkan dari hasil presentasi kami mengenai jurnal Produksi Protein Farmasetik Rekombinan Human Erythropoietin RHEPO. Yang pertama, protein RHEPO telah berhasil disintesis. Kedua, protein RHEPO yang disintesis mempunyai ukuran yang sama, yaitu sekitar 47 kDa. Ketiga, metode untuk uji in vitro RHEPO telah berhasil divalidasi. Dan yang terakhir, desain vektor retrovirus rekombinan PCXGEP-EPO yang mengandung gen RHEPO telah berhasil dibuat. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.